Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya, kita masih bisa berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Yang terhormat, Dr. Deddy Kuswandi MPD bersama Dr. Citra Kurniawan STMM dan Fikri Aulia SPD MPD selaku dosen pembina mata kuliah. Yang saya hormati Mas Zahid Zufar Atarik SPD selaku instruktur pelatihan pada pagi hari ini, serta panitia dan peserta pelatihan yang berbahagia. Selamat datang kembali saya ucapkan kepada seluruh peserta pelatihan gamifikasi. Menjadi sebuah kebanggaan bagi saya, Nurul Aini, mahasiswa S1 Teknologi Pendidikan, dapat menjadi pemandu acara pada pelatihan gamifikasi di hari kedua ini. Peserta pelatihan yang berbahagia, untuk kelancaran dan keberkahan acara pada pagi hari ini, marilah kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa memperpanjang kata, kita akan masuk ke acara yang pertama, yakni pemaparan materi oleh Mas Zahid mengenai situs gratis penyedia rancangan gamifikasi. Kepada Mas Zahid, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bisa saya dengar ya? Oke, bismillah. Sebenarnya apa ya? Sebelumnya saya lupa ya. Yang terhormat kepada Bapak Deddy Kuswandi, Bapak Citra Kurniawan, Bapak Fikri Aulia selaku dosen pembina mata kuliah, yang terhormat kepada rekan-rekan panitia, serta yang terhormat juga kepada Bapak Ibu guru yang peserta dari pelatihan gamifikasi. Sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya, bahwa kemarin kita telah penjelasannya secara konseptual gitu ya. Jadi kita sudah mengarah lebih ke teori ya. Ya, hari ini kita akan lebih ke praktik di sini. Nah, untuk materi di sini, materi pertama ya, kalau bukan materi pertama, mungkin materi sekaligus juga untuk praktik juga ya. Jadi ada situs yang menyediakan gamifikasi di sini ya. Jadi kemarin sebenarnya yang akan kita bahas nanti untuk praktiknya cukup satu saja, tapi ini sebagai wawasan tambahan, rekan-rekan sekalian bisa juga menambah wawasan untuk mengembangkan gamifikasi melalui media pembelajaran, juga bisa menggunakan beberapa platform yang disediakan. Jadi kemarin ada 6 itu ya. Nah, pertanyaan yang selalu datang ke saya ya, dalam arti kepada yang selalu ditanyakan adalah, saya ini katakanlah ini guru, itu selalu bertanya-tanya seperti ini. Saya ini bukan dari kalangan teknik informatika, saya ini bukan dari kalangan anak-anak yang basisnya sudah bisa komputer atau apa. Saya ini hanya bisa hanya bisa merancang beberapa yang sederhana saja. Kiranya kalau misalnya saya kayak membuat game atau membuat media pembelajaran gitu, itu apakah bisa, Mas, begitu ya? Nah, saya jawab sebenarnya bukan masalah bisa atau enggak, tapi sebenarnya masalahnya ini mau apa tidak, gitu ya. Jadi minimal mau saja, saya kira itu bisa. Dan kami dari kalangan mungkin sedikit highlight saja ya dari teknologi pembelajaran itu adalah studi dalam memecahkan masalah pembelajaran. Nah, salah satu caranya adalah kita memfasilitasi pembelajaran kepada guru-guru. Nah, caranya bagaimana supaya guru-guru dalam arti atau rekan-rekan ini bisa mengembangkan media pembelajaran sederhana, kita upayakan rekan-rekan ini tidak memulai dari nol. Supaya apa? Kalau rekan-rekan memulai dari nol nanti pusing.
saya sendiri pun kalau belajar pemrograman juga pusing juga. Jadi kalau belajar kayak bahasa coding begitu, saya pernah buat website tampilan itu saja itu sudah codingnya apa tampilan halaman utama saja itu codingnya sudah banyak begitu ya. Itu saja sudah pusing apalagi nanti untuk hasil jadinya. Nah, apa? Bentar. Oke. Nah, apa? Lalu bagaimana caranya? Nah, makanya kita berusaha rekan-rekan di sini untuk tidak memulai dari nol. Supaya apa? Supaya rekan-rekan di sini istilahnya bisa lebih apa ya? Bisa maksimal ketika nanti pembelajaran. Jadi tidak terfokus pada bagaimana mengembangkannya, tapi tetap bisa fokus mengajar ya. Tapi bisa juga dengan mengembangkan media belajar yang mudah. Oke, saya boleh share screen ya, Mbak Mei. Sudah masuk ya? Sudah masuk ya ini ya layar saya ya? Sudah, Mas. Oke. Jadi apa? Kita pertama saya kalau karena materi dalam arti kali ini kita akan lebih mengenal daripada gamifikasi itu sendiri. Apa istilahnya itu situs-situs apa saja yang bisa kita gunakan dalam arti apa untuk gamifikasi itu. Kemarin kita sudah mencoba yang namanya itu ya Quizizz begitu ya. Kita coba saja sekarang. Nah, Quizizz itu salah satu platform ya istilahnya yang juga menyediakan sebagai platform gamifikasi. Tapi di sini karena kita lebih ke nanti ke prof game, ini hanya sekedar pengenalan saja ya. Jadi nanti untuk Quizizz itu nanti apa istilahnya itu nanti rekan-rekan bisa nanti buat login dulu. Kalau ingin coba bisa juga langsung get started atau sign up gitu ya. Sign up itu artinya mendaftar ya, registrasi akun. Nah, itu nanti rekan-rekan bisa kembangkan sendiri dari rekan-rekan sendiri. Ini sekedar wawasan saja untuk situs-situs online yang bisa kita kembangkan dalam pembelajaran utamanya sekarang lagi pembelajaran berbasis digital yang diefekkan oleh pembelajaran daring masa pandemi tahun 2020 kemarin ya. Nah, selain Quizizz apa lagi? Nah, kita bisa juga ada namanya Kahoot. Nah, Kahoot di sini juga sama. Dia adalah mirip-mirip sama Quizizz, cuma lebih melatih konsentrasi Kahoot ini. Jadi lebih melatih daripada perhatian dari peserta. Nah, kalau misalnya rekan-rekan ingin mencoba untuk mengembangkan juga bisa. Jadi Jadi rekan-rekan juga bisa mencoba Kahoot ini sebagai media pelajaran. Sama caranya nanti pertama-tama pasti sign up dulu untuk mendaftar akun, login kalau sudah punya akun ya. Nah, di situ. Dan kebetulan untuk terkait dengan ini saya sudah bersama Pak Teddy dan Pak Teddy sama rekan saya yang satunya, saya sedang menyusun buku yang terkait dengan hal-hal seperti ini atau basisnya asesmen ya, asesmen digital. Insya Allah tahun ini kami bisa menerbitkan suatu buku. Jadi rekan-rekan mungkin bisa menunggu ya buku dari saya yang sifatnya hyper content gitu ya. Jadi bukunya tidak hanya sekedar bacaan, tapi ada video tutorialnya juga. Nah, jadi bukunya bisa terintegrasi sama video. Jadi fungsinya supaya rekan-rekan tidak hanya sekedar membacanya saja, tapi ada praktiknya juga. Walaupun secara virtual, rekan-rekan juga bisa melakukannya. Oke, jadi sebenarnya ini untuk beberapa. Lalu yang kemarin apalagi setelah Quizizz, Kahoot, habis itu ini Edukandi. Ini yang ada di modul ya. Nah, sama Edukandi. Kalau Edukandi dia bukan lagi seperti kuis-kuis seperti Quizizz atau Kahoot. Tapi kalau Edukandi itu
adalah semacam lebih ke bagaimana kita membuat permainan. Jadi kemarin saya sudah mencoba-coba, tapi sebenarnya saya mau melatihkan ini, tapi sepertinya kalau melatihkan ini juga akan nggak cukup nanti waktunya ya. Jadi mungkin next time kita akan bisa, kalau ada kesempatan lagi kita bisa bahas ini secara bersama-sama, dan kita bisa kita bisa mungkin rekan-rekan juga bisa belajar dari YouTube, tidak hanya sekedar dari materi di sini ya. Nah, oke, ini itu Kandi. Lalu yang kemarin yang saya bahas juga yang agak berat itu namanya Flashcraft. Nah, Flashcraft ini adalah juga sama, tapi dia fiturnya sama seperti game yang bersifat entertainment. Nah, jadi ini sama caranya. Ini tapi agak, kalau di laptop saya, karena laptop saya agak besar lah istilahnya untuk spesifikasi, jadi bisa ya untuk masuk. Tapi kalau saya kemarin coba untuk laptop yang agak kecil itu agak susah gitu. Jadi ini memang agak berat kalau yang ini. Jadi mungkin kalau misalnya tidak memungkinkan, maka rekan-rekan bisa beralih ke yang lain. Cuma prinsipnya ini seperti membuat game beneran ini kalau ini sudah. Jadi kalau memang bagus bisa kreatif ya istilahnya. Nah, sekaligus juga untuk materi nanti praktik, kita akan belajar tentang ini. Oh ya, sebelumnya ada lagi namanya word wall. Word wall itu apa ya? Word wall itu nanti ini mirip sama Prof Game. Jadi kalau word wall itu mirip. Jadi ketika dia peserta titik main di situ, maka ada tantangan juga. Jadi mirip ini. Jadi nggak ada bedanya sama Prof Game. Juga mudah. Tapi kalau saya latihkan juga dalam hari ini, kayaknya waktunya juga tidak cukup. Jadi mungkin nanti next time kita akan coba berlatih tentang menggunakan ini. Jadi mungkin kalau ingin tahu seperti apa word wall itu, jadi ini bentuk tampilannya. Oh, ini saya pernah buka soalnya. Jadi coba kita home ya, kita tampilkan di beranda. Jadi seperti ini. Jadi bisa membuat permainan percocokan, kuis, membuka kotak, menemukan kecocokan, apalagi benarkan kalimat, kartu acak, kuis gambar, benar salah, balik upin, dan kawan-kawan. Nah, itu word wall. Jadi mirip-mirip sama Prof Game, cuma di sini sangat lengkap ya sebenarnya. Cuma kembali lagi memang ini istilahnya sebenarnya agak berat dikit. Tapi tidak seberat yang Clashcraft itu ya. Tapi ini agak berat dikit. Jadi mungkin nah ini yang nanti kita akan coba uji cobakan di sini adalah ini Prof Game. Nah, Prof Game. Nanti jadi Prof Game ini apa? Prof Game ini lebih ke apa ya? Istilahnya itu dia sama seperti word wall, tapi dia istilahnya nanti apa ya bahasanya itu ya? Kalau saya agak susah kalau membahasakan ini. Lebih ke lebih ringan saja. Jadi dia sama, permainannya juga sama, sama-sama sama-sama. Oh, maaf, ini saya agak terganggu di sini soalnya. Oke, saya buka dari sini. Nah, itu Prof Game ini agak bahasanya itu ya lebih ringan lah, sama seperti word wall cuma lebih ringan. Nah, untuk pelatihan kali ini strateginya seperti ini ya rekan-rekan. Jadi nanti untuk pelatihan kali ini saya sudah sampaikan sebenarnya di panitia. Sebenarnya strateginya ini karena ini kita daring, jadi memang untuk memungkinkan pelatihan secara daring ini memang biasanya agak susah ya. Ya, maka dari itu nanti rekan-rekan bisa tetap memperhatikan saja secara perhatikan saja secara biasa seperti biasanya. Nanti setelah kegiatan ini, nanti rekaman dari audio, rekaman dari rekaman dari Zoom-nya ini nanti saya upload di YouTube saya. Nah,
nanti rekan-rekan kan disuruh akan ada tugas untuk membuat salah satu medianya ya, apa media pembelajarannya ya, media prof itu ya. Nah, nanti rekan-rekan bisa mengikuti tutorialnya melalui YouTube pelan-pelan. Jadi sistemnya seperti Anda itu rekan-rekan itu bisa lakukan drill and practice. Jadi Anda coba rekan-rekan coba di YouTube, rekan-rekan coba melalui video YouTube nanti yang saya upload itu tutorialnya. Lalu rekan-rekan nanti kalau misalnya memang masih agak kesulitan, rekan-rekan bisa ulang lagi gitu. Jadi bisa mengulang lagi. Jadi dengan adanya video di YouTube itu rekan-rekan bisa mengulang-ulang terus gitu. Jadi latihan terus nanti rekan-rekan bisa istilahnya itu bisa terlatih ya untuk membuat ini. Jadi nanti kita sistemnya seperti itu. Jadi rekan-rekan tetap perhatikan saja materi ini. Nanti saya insya Allah akan pelan-pelan di sini untuk pelatihan ini. Lalu rekan-rekan nanti akan istilahnya itu nanti setelah acara ini selesai nanti secepatnya kami akan upload ke YouTube. Tapi karena kemarin maaf ya kemarin agak lama karena jaringannya agak lemot ya di rumah saya. Jadi ya maaf kalau jam 10 malam baru bisa men-share link gitu ya. Jadi insya Allah ini hari ini agak bagus ya kendala jaringannya sudah mulai bagus. Jadi mungkin nanti kita bisa mengkonstruksinya secara bersama dan nanti videonya bisa lebih cepat terupload dan rekan-rekan bisa menikmati dan mencoba-cobanya. Oke, pertama-tama yang perlu rekan-rekan lakukan adalah kita membuat kita masuk dulu di create or play game, brain games and online puzzle. Nah, kalau rekan-rekan masih belum memiliki akun, dalam arti belum memiliki akun ProProfs Game, maka rekan-rekan bisa sign up for free. Tapi kalau rekan-rekan sudah memiliki akun, maka Anda bisa login. Nah, maaf. Sign up for free, nanti kalau bisa sign up for free itu bagaimana, Mas? Jadi contohnya seperti ini. Agar kalau biasanya yang saya temui, kita agak susah juga untuk membuat akun biasanya. Maka untuk mempermudah membuat akun, rekan-rekan cukup klik yang ini saja. Jadi kita pakai akun Google saja untuk membuat akun begitu ya. Nah, setelah itu misalnya saya pakai email yang ini saja ya. Kita coba daftar akun seperti pada umumnya. Nah, di sini saya sudah mendaftar akun ya. Jadi otomatis ketika sudah mendaftar akun, maka saya sudah bisa login. Nah, di sini kita bisa memilih kita bisa play game untuk coba-coba. Dan di sini memang banyak sekali pilihan game-game yang bisa kita ambil untuk mainkan. Kalau play game kita bermain gamenya, tapi kalau create game kita membuat gamenya. Jadi kita bisa pakai misalnya contoh kita bisa pilih ada pencarian kata, crossword, sliding puzzle, jigsaw, hangman, word scramble, brain teaser, dan sebagainya. Jadi ada beberapa pilihan. Sebenarnya ada juga di bawah itu juga ada ada juga beberapa yang bisa ya. Tapi kita akan lebih coba fokus yang di sini dulu. Jadi kita coba dulu misalnya yang atau bisa sebaliknya. Jadi misalnya kita yang crossword ini ya. Nah, nanti kita bisa memberikan penamaan di sini. Penamaannya seperti apa? Misalnya mata pelajarannya apa? Misalnya atau materi aja. Materinya tentang pengantar teknologi pendidikan misalnya. Misalnya ya dari saya gitu. Nah, deskripsi, kita bisa memberikan deskripsi kira-kira harus bisa berupa perintah atau apa gitu. Silahkan bermain
eh, bermain dengan menjawab tantangan berikut, misalnya seperti itu. Nah, ada word, ada hint. Word itu adalah kata-kata yang nanti akan menjadi jawaban. Jadi kata-kata yang menjadi jawaban. Hint itu adalah petunjuk. Jadi petunjuknya seperti apa nanti. Jadi misalnya seperti ini. Misalnya kata kuncinya nanti jawabannya adalah misalnya teknologi misalnya. Nah, nanti hintnya itu artinya apa? Petunjuk. Petunjuknya apa? Misalnya proses sistem atau produk untuk memecahkan masalah. Nah, misalnya seperti itu. Nah, lalu kita bisa tambah lagi di sini. Nah, di sini nanti diisi lagi kata petunjuknya apa? Pembelajaran misalnya. Nah, proses petunjuknya misalnya belajar mengajar untuk mencapai tujuan, misalnya itu. Lalu, misalnya ini adalah media. Media berarti perantara atau saluran dalam berkomunikasi. Misalnya, lalu misalnya lagi apa? Misalnya lagi belajar, misalnya ya. Belajar berarti adalah usaha sadar kerja untuk nah, nanti yang terakhir misalnya apa ya? Banyak soalnya kalau definisinya teknologi pendidikan itu nanti ada apa? Ada tentang profesi dan sebagainya, itu banyak sekali. Apa? Misalnya model. Nah, pola-pola dalam pengaturan apa misalnya bukan pengaturan dalam manajemen suatu aktivitas. Nah, misalnya seperti itu. Nah, misalnya ini saja. Nah, kalau misalnya rekan-rekan ingin menambah kata-kata seperti ini, maka Anda bisa klik add more words. Nanti akan muncul tampilan yang sama. Misalnya lagi, tambah lagi, misalnya metode. Metode berarti cara dalam menyampaikan informasi misalnya. Lalu apalagi sumber. Landasan atau sumber jangan sumber nanti jawabannya kelihatan. Landasan atau informasi yang landasan dari informasi yang didapatkan, misalnya seperti itu. Misalnya saja. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi misalnya ini adalah ya. Maka kita bisa create my game. Nah, kalau sudah create my game, maka kita klik play game. Nah, nanti permainannya seperti ini. Nah, jadi nanti permainannya seperti ini. Mereka sudah langsung secara otomatis membuatkan TTS-nya. Nah, kalau rekan-rekan ingin mengirimkan permainan ini kepada peserta didik, ya rekan-rekan cukup klik ini saja, linknya di klik kanan, habis itu copy, gitu ya. Jadi misalnya saya akan kirim ke mana ya? Ke sini saja lah. Nah, kemarin saya sudah coba-coba sih. Jadi sudah ya. Nah, lalu apa?
kalau misalnya nanti orang-orang nanti yang ada di grupnya, walaupun ini cuma saya sendiri, itu nanti katakanlah ini ada orang-orangnya ya, itu nanti mereka akan bisa membuka ini nanti. Nah, oke, misalnya saya, nah, misalnya saya ingin coba menjawab ya, belajar mengajar. Jadi kalau permainannya nanti akan seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Lalu ini apa? Ini landasan dan informasi yang didapatkan jadi apa? Sumber. Nah, oke. Habis itu ini tadi ini apa? Cara-cara dalam menyampaikan informasi begitu. Metode. Nah, lalu down-nya apa? Pola-pola dalam manajemen. Model. Nah, lalu apa ini? Proses sistem untuk memecah masalah tadi. Teknologi. Lalu ini ya, tadi perantara atau saluran dalam berkomunikasi tadi apa? Media ya. Nah, saya benar semua ya karena saya buat soal. jadi nanti kita bisa kita bisa kasih nama, jangan email ya, namanya misalnya Zahid Sufar Atorik. Nah, kita bisa klik submit untuk apa soal. Nah, nanti siswa-siswa kalau misalnya sudah mengerjakan ini dan benar semua, nanti mereka akan mendapat sertifikat seperti ini. Saya mendapat nilai 100 karena memang saya yang buat soalnya. Jadi nanti kita akan dapat sertifikat. Lalu bagaimana untuk perekapannya dan sebagainya? Saya sampai sekarang memang masih belum menemukan seperti kalau di Quizizz kan ada ya, ada itu ya, ada apa namanya, ada Excel-nya ya, atau kalau di Google namanya spreadsheet ya. Tapi kalau di sini memang masih belum ada. Saya tidak tahu apakah masih belum kerjasama atau apa. Tapi untuk bisa merekap maka mungkin bisa seperti ini ya. Coba kita coba saja. Nah, kita misalnya, nanti dia misalnya saya buka ini nanti secara nanti dia akan muncul tampilannya sertifikat saya ini. Nah, jadi guru-guru bisa merekap melalui sertifikat-sertifikat yang dihasilkan oleh peserta didik. Oke. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu guru sekalian. Jadi untuk Prof Game itu seperti itu. Nah, kita bisa lagi create game yang lain. Misalnya tentang apa? Pencarian kata. Ini yang agak berat. Biasanya ini agak ada ya. Kita coba ya. Saya coba ya. Misalnya name your word search. Apa namanya kata apa? Misalnya materinya apa? Sama teknologi pendidikan misalnya. Silahkan bermain. Silahkan teman-teman bisa bermain game ini misalnya. Lalu write the words you want include in your word search game. Berarti maksudnya apa? Kita memasukkan kata-kata yang sekiranya ingin kita masukkan dalam game tersebut. Ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, kata-kata 10. Teknologi misalnya, pendidikan, misalnya apa lagi? Pembelajaran, belajar, metode, strategi, pendekatan, sumber, media, misalnya media. Nah, misalnya kita bisa difficult-nya ini bisa easy ya, bisa easy, bisa medium, bisa hard. Nah, katakanlah
kita isi dulu aja ya. Saya kok takut ya kalau saya buat soal tapi begitu saya jawab soal nanti aduh malah salah semua nanti kesulitan. Kita buat isi dulu biar agak berwibawa gitu ya. Kita bisa kasih waktu untuk penjawaban soal misalnya misalnya menit aja lah. Nah, kita create my game gitu ya. Oke, play game sama seperti caranya. Nanti kalau sudah muncul tampilannya seperti ini, nanti kita bisa ambil linknya seperti tadi. Nanti kirim ke siswa, siswanya kerjakan. Kalau siswa sudah selesai, siswanya nanti nanti sertifikat begitu ya. Jadi membuat submit untuk sertifikat, nanti sertifikatnya dikirim ke gurunya. Nah, jadi ada kata model, kita cari model di sini. Gimana ini? Ini saya nggak tahu. Ini ada pendekatan. Lali, ayo kita mulai lagi. Pendekatan sudah. Susah juga ya. Saya malah nggak bisa menjawab ini. Jadi, apalagi. Jadi ini permainan kata-kata. Nih ada kata strategi. Nah, bisa apa lagi? Strategi, model apa enggak? Iya. Dan kawan-kawan ini. Level isi aja sudah susah ya. Kira susah juga untuk menjawab ini. Jadi malah saya yang main ya akhirnya ya. Jadi rekan-rekan sekalian, jadi ketika nanti kita sudah membuat semacam kata-kata seperti ini dan sebagainya, nanti mereka akan secara otomatis akan mengacaknya begitu seperti ini. Ini saya sudah kesusahan ini jawabnya ini. Apa ya? Pembelajaran, Mas. Ada di mana itu? Di pojok kiri. Oh iya sih. Oh iya, benar-benar. Terima kasih. Apalagi. Teknologi apa? Media. Di mana itu? Di bawah miring, Pak. Bawah Di bawah, kiri miring. Bawah Kiri. Dekatnya C. Dekatnya C ada M itu. Nah, Ya. itu miring. Miring ke bawah. C. Oh. Nah. Oke. Belajar juga ada belajar. Gimana itu kalau belajar? Dekatnya L. Yang atasnya M, Pak. Atasnya M. Oke. Ada B. Nah, belajar miring itu. Oh. Jadi seperti ya. Ini misalnya ini jawabannya yang sudah saya temukan lah, yang bisa saya temukan. Dalam arti tapi ini mintanya semuanya harus ada ini kayaknya. Ada lagi, apalagi teknologi, kurang apa? Model, sumber, teknologi, metode. Berarti teknologi. Model juga ada, Pak. Miring juga. Miring juga ya. Ya. Bawahnya pendekatan yang N itu. Di bawahnya N. Nah, itu. Oh, iya. Malah makasih loh saya dibantu ini. Banyak yang miring, Pak. Banyak yang miring nih jawabannya berarti. Apalagi. Dari bawah. Gimana? Teknologi bawahnya N-nya pendekatan. Teknologi bawahnya N pendekatan. Teknologi bawahnya N pendekatan. Yang mana ya? Kok nggak ada ya? N yang terakhir. N Dari yang bawah terakhir. Teknologi. Oh iya. Oh, dibalik. Oh, berarti harus cari kata-katanya dibalik-balik juga. Saya pertama kali nih pakai ini kalian. Metode sebelahnya belajar, dibalik juga. Metode sebelahnya belajar, dibalik juga. Metode sebelahnya belajar, dibalik juga gitu ya. Yang mana ya? Oh, ini.
Oh iya. Makasih, Mbak. Tinggal sumber SSS. Yang mana SSS? Sumber S yang paling bawah. Oh iya, benar-benar. Oke. Nah, skornya sudah kelihatan ya. Nanti bisa di print ya, kalau bisa print ya, kalau misalnya mau anu ya. Nah ini anu ya, bisa kita save as sebagai PDF. Oh bukan, ini bukan. Nanti kalau misalnya rekan-rekan ingin membentuknya apa kertas gitu, nanti bisa kirim ke siswa. Tapi kalau bentuknya online, ini sudah ketemu semua. Oh pendidikan, kurang satu pendidikan. Pendidikan. Pendidikan bawahnya T pendekatan. Bawahnya T pendekatan. Oh iya ya. Malah selesai skornya 200 ya. Misalnya sama. Gitu aja. Habis itu sama, nanti kita submit begitu ya. Nah, sama. Nanti akan dapat skor ini. Ini aslinya nilai saya nggak 200 ini. Jadi ini memang apa ya, permainan-permainan ini benar-benar menantang lah istilah. Kalau misalnya ini saya saja agak kesulitan untuk main ini. Nah, itu word search ya. Ada itu tadi sudah yang crossword itu teka-teki silang. Word search itu yang tadi saya kesulitan itu. Coba kita yang lain yang scramble. Nah, scramble itu apa ya? Scramble itu pola susunan kata gitu ya. Misalnya name of your word scramble. Misalnya materinya tentang apa misalnya? Jangan teknologi pendidikan, desain pembelajaran. Misalnya desain pembelajaran. Nah, deskripsinya silahkan rekan-rekan bermain game berikut ini. Nah, wordnya itu kata kuncinya apa ya? Misalnya contohnya tentang desain. Jadi suatu rancangan untuk menentukan pola tertentu. Misalnya saja. Lalu ada lagi selain desain itu apa ya, desain pembelajaran. Misalnya tentang apa lagi, model berarti kan sama pola dalam penyusunan dalam aktivitas. Apalagi pembelajaran. Lalu pembelajaran berarti sama proses belajar mengajar untuk mencapai suatu tujuan. Nah, kalau pengen menambah kata sama, caranya bisa add more words. Nah, ini bisa rekan-rekan bisa sebanyak-banyaknya ya. Jadi kalau saya saya coba-coba kemarin ini nggak ada jangkauan maksimalnya berapa, tidak ada. Jadi bebas rekan-rekan bisa mau buat berapa kata-kata, mau buat misalnya buat kata-kata atau membuat yang nggak ada jangkauan maksimalnya, itu nggak ada jangkauan lah. Jadi bebas sesuai dengan materi nanti rekan-rekan sendiri. Desain model lalu pembelajaran, misalnya lagi analisis, jangan analisis, ini kan kata petunjuk jawaban ya, ADDIE misalnya, analisis desain pakai bahasa Inggris saja biar lebih keren. design development, implementation, and evaluation. Lalu ada lagi
Selain Adi, misalnya sebenarnya banyak, Kak. Saya nggak begitu hafal-hafal juga masalah kayak gini-gini. Jadi misalnya tambah lagi satu lagi, misalnya desain model, metode model pembelajaran Adi. Lalu misalnya juga tentang tujuan, misalnya tujuan, harapan yang akan dicapai. Misalnya seperti itu. Nah, misalnya ini pertanyaan soal-soalnya seperti ini. Nah, kita bisa pilih sama caranya create my game, lalu play game. Sama nanti rekan-rekan bisa kirim linknya ke grup WhatsApp, bagi yang memiliki grup WhatsApp, atau ditaruh di web ya, kalau misalnya ingin menyempatkan pakai embed ya. Jadi bisa juga ditaruh di web. Nanti untuk permainannya nanti rekan-rekan jadi seperti ini. Ini ada waktunya ya, 10 menit. Jadi desain misalnya ini. Sudah next word. Misalnya apalagi model. Oke. Pembelajaran. Ini cocok kalau bagi mungkin rekan-rekan yang mata pelajarannya berbasis bahasa, cocok ini. Pembelajaran. Oh, pembelajaran. Oh iya benar. Next word lagi. Apa tadi? Oh, ini kalau misalnya siswa misalnya kebingungan dengan jawabannya, maka kita bisa klik yang ini. Nanti akan dikasih penjelasan. Oh, ini loh soalnya seperti ini. Atau petunjuknya seperti ini. Nanti baru nanti kembali lagi caranya nanti akan seperti ini. Tadi, nah misalnya seperti itu. Lalu kita misalnya saya nggak tahu lagi ini apa. Ya, nanti ada petunjuknya lagi. Jadi seperti itu. Kalau misalnya masih belum tahu jawabannya apa dan sebagainya, maka kita bisa klik cek gitu. Nah, sudah dapat skor 380 gitu ya. Dari 400 dapatnya 380. Jadi katakanlah kalau misalnya nilainya 100, saya baru dapat 90 begitu ya. Ya kalau saya buat soalnya begitu ya. Lalu misalnya sama caranya, nanti submit soal, nanti klik submit. Nanti akan muncul sertifikat sama seperti yang saya jelaskan barusan. Oke, kita misalnya create lagi game yang lain. Apa misalnya? Writing puzzle ini apa ya? Saya belum nyoba yang ini. Kita coba-coba ya. Oh, ini kasih gambar-gambar. Jadi misalnya misalnya tentang name of your writing puzzle-nya, materinya apa misalnya? Kehidupan. Misalnya kehidupanku, ini ya tematik. Tapi nanti materinya nggak sesuai sama tematik, nggak apa ya. Jadi misalnya deskripsi or any instruction for user. Misalnya kasih deskripsi. Misalnya lingkunganku adalah merupakan tempat di mana aku tinggal. Misalnya seperti itu. Di sana ayah, ibu, adik, dan kakak. Misalnya seperti itu. Lalu nanti karena ini bersifat ke puzzle ya, jadi biasanya mereka mintanya gambar. Kita coba ya. Nah, bisa bentuknya upload ya di sini. Jadi kalau mau ngambil gambar di ekstensinya dari Prof juga bisa. Tapi karena ada yang nggak sesuai dengan apa gambar itu kan saya coba yang ini aja ya, upload. Nah, kita bisa ambil salah satu di komputer ya. Nah, saya coba cari yang lain. Ini foto keluarga saya saja.
Saya ini. Oh, kok error ya di laptop saya. Jadi nanti sama nanti ketika apa ya di laptop saya ini error kayaknya. Mungkin Bapak Ibu guru bisa coba. Nanti kalau misalnya dia akan tergambar upload di sini begitu ya. Nanti apa istilahnya nanti apa ya? Nanti dia akan memecah-mecah lagi. Nanti anak-anak diminta untuk menyusun gambar-gambar supaya nanti jadi satu kesatuan yang utuh begitu ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu jadi nanti ketika sudah membuat game nanti kita bisa buat levelnya. Katakanlah contoh saja saya ambil gambar karena tadi agak error, misalnya gambar ini saja lah, gambar koala ini aja ya. Nah, misalnya kita bisa bentuknya hard. Misalnya number of all the number the tiles ini maksudnya adalah nomor ya, kita kasih no aja biar lebih menantang. Nah, kita klik play game. Nah, dia akan mengacak-acak seperti ini. Oke, kita ini mana namanya? Masih anu ya, masih. Oh gitu ya. Oke. Saya baru tahu. Oke. Jadi dia akan ngacak-ngacak seperti ini. Nah. Jadi anak-anak diminta untuk sampai berhasil dia bisa menjadi gambar yang utuh begitu. Nanti kalau sudah berhasil dia akan sama seperti tadi, nanti submit namanya, lalu nanti kirim lagi sertifikat seperti itu ya Bapak Ibu guru sekalian. Jadi untuk tutorialnya terkait Propov Game seperti itu. Masih banyak lagi di sini. Coba kita yang lain dulu. Ada jigsaw puzzle. Saya belum nyoba yang jigsaw ini. Sama kayak kasih gambar juga. Berarti misalnya tentang hewan. Misalnya seperti itu. Hewan ini adalah koala. Misalnya koala. Misalnya ini deskripsinya seperti ini. Kita buat isi aja lah. Nanti kita upload gambarnya misalnya yang ini. Lalu kita down. Nanti kalau kita bisa pilih create my game. Nah, play game. Nanti kita tunggu ya jaringan. Nah, nanti sini akan diminta buat untuk untuk menyusun gambar-gambar. Jadi untuk anak-anak TK ini juga bisa ini. Apa ya? Dari yang mana dulu ya? Di misalnya ini kalau nggak salah ini di sini, lalu habis itu ini agak ke sini. Nah, itu belum nggak pas. ini benar. Oh nggak pas pasti. Terus ini pas. Nah, jadi nanti itu disuruh untuk menyusun gambar-gambar seperti ini. Ya. Nah, nanti kalau sudah nanti kita bisa melanjutkan juga. Lalu kita pilih yang ini. Bener nggak nih? Oh salah dia. Saya kira bener. Gambarnya nggak anu. Biasa manusia ada kesalahannya ya. Lalu padahal main anak TK saya sendiri juga masih belum bisa ya. Nah, saya situ lalu apalagi ini sudah tergabung ya gambarnya. Nah, kita bisa masukkan lagi. Shuffle ini, bentar, nanti bakal shuffle takutnya. Nah, ini waktu akan terus berjalan ini. Iya. Oh, ternyata kita coba lagi habis ini. Oke. Nah, ini kalau misalnya sudah sampai terkena puzzle semua ya. Oke.
submitting your score. Nah, ini dia langsung ngasih nama begitu ya. Jadi skor saya minus 10.000. Jadi waktu juga mempengaruhi. Jadi waktu juga mempengaruhi dari nilainya mereka dalam mengerjakan gitu ya. Jadi masih banyak di sini. Kita coba lagi yang lain ya. Saya kemarin baru nyobanya beberapa saja. Misalnya hangman ini apa ya? Nah, name your hangman. Misalnya apa? Materi juga ya palingnya. Tentang itu tentang metode penelitian aja lah. Skripsi ini untuk anak-anak kuliah yang sedang skripsi, cocok ini. Kalau misalnya mau hadir, silahkan rekan-rekan bisa bermain game ini. Nah, misalnya seperti itu. Nah, game board-nya apa saja? Ada 10. Kalau ingin menambah monggo bisa Nah, setelah setelah game board-nya ini tersusun, misalnya nanti kita isikan apa saja lah, misalnya kualitatif. Nah, coba-coba saja ya. Ini saya belum nyoba yang ini soalnya. Lalu kuantitatif, lalu pengembangan, lalu apalagi setelah pengembangan PTK ya. Lalu habis itu metode, lalu penelitian. Habis itu apalagi artikel, lalu skripsi, tesis, disertasi. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi misalnya ini sebagai ya. Kalau pengen nambah kata monggo bisa juga. Jadi dia akan nambah 2 lagi. Misalnya tugas akhir. Apa ya? 1 kata berarti misalnya tentang setelah kombinasi ya, kombinasi misalnya, habis kombinasi, habis itu tentang ilmiah, misalnya ini main-main aja ya kita ya. Nah, setelah sudah memasukkan semua kata-kata di sini, kita bisa create my game sama. Bentar, kita akan coba ya. Saya nggak tahu ini permainannya seperti apa ini. Ini kayak gimana ya? Oh, Oh, ini kayak gimana nih? Permainannya kok agak. Itu kalau salah ngeklik, Pak, anaknya kegantung. Iya, waduh. Harus benar kliknya. Oh gitu ya. Oke, coba play again. Main lagi. Nah, coba ya. Tadi apa? Oh iya, bener. G. Ini kualitatif tadi ya, F. Oke, good work. Nanti let's move to next level. Oke. Paham saya ini. Lalu apalagi misalnya tadi apa? Kuantitatif gitu ya. N-nya mana? Ini. Kuantitatif. Oke. Terus kuantitatif. Skripsi ya.
Salah. Apa? Pengembangan. E-nya mana? Ini. Sudah ya? Pengembangan. Next level. Jadi nanti mainnya seperti itu ya. Jadi mereka rekam. Oh, saya baru tahu. Jadi jadi nanti kalau misalnya ada jawaban salah, ini kan kalau ini mudah ya, ini PTK ya ini. Nah, misalnya kalau misalnya ada kalau benar semua nanti dia minta untuk next level. Nanti kalau misalnya salah, sama seperti tadi Pak Sigit ya, itu nanti dia mulai ada di lubang ya. Lalu kalau masih salah lagi dikasih gantungan begitu ya. Nah, ini ada orangnya sudah. Jadi kalau misalnya salah terus seperti ini, misalnya kita salah-salahkan nanti, maka answer was metode. Jadi jawabannya adalah metode. Jadi kita bisa try next word dan sebagainya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu saya. Jadi ini kita coba-coba saja, lalu kita coba lagi. Sudah, jigsaw sudah, sliding puzzle sudah, hangman sudah, brain teaser. Nah, oh ini gambar-gambar ya. Main gambar-gambar lagi. Misalnya ini saja. Ini apa ini? Question. Ini kayak gimana ya mainnya? Oh ya, kembali. Misalnya ini. Jawabannya bisa berupa gambar juga. Coba kita cari gambar lain aja ya. Kita upload coba dari browser. Browser ini bukan ini. Misalnya ini contoh-contoh saja ya. Kita main-main aja ya. Jadi kalau salah pun enggak apa-apa ya. Ya harus benar juga ya. Saya nggak tahu ini kenapa. Saya ini sama kata-katanya, lalu habis itu Superman gitu ya. Oh, keluaran Nah, SPSS misalnya jawabannya itu, lalu upload image lagi, oke. Karena ini pertanyaannya sama, lalu kita upload image lagi, kita cari jawabannya, misalnya saja. Nah, kalau pengen nambah pertanyaan monggo, kalau enggak juga nggak apa-apa, kita coba klik my game. Oh, lupa. Materinya apa ya? Materinya kehidupanku. Silahkan bermain. Saya gitu aja lah. Ini perintah lah misalnya. Nah, nanti kita bisa create my game. Coba play game. Click to see answer. Oh. Ini kayak gimana mainnya? Jadi ini gambarnya, terus enggak. Saya kurang paham kalau ini maksudnya gimana. Jadi macam-macam ya Bapak Ibu guru sekalian. Jadi kalau yang ini saya kurang tahu ini maksudnya bagaimana. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk dalam arti banyak sekali dari prof game ini yang menyediakan permainan yang bersifat otak begitu, itu banyak sekali istilahnya itu yang memberikan juga ada juga
kayak quiz game, flashcard, polls, tapi ini kayaknya kalau ini saya pernah nyoba ini saya diminta bayaran ini kalau untuk bisa akses ke sini. Jadi karena saya hanya punya akun gratis, jadi apa istilahnya, tapi yang mungkin Bapak Ibu bisa coba-coba saja, coba-coba untuk membuka ini. Jadi seperti itu ya. Pak moderator, waktu saya masih banyak atau masih masih tinggal sedikit lagi? Mbak Mei? Masih banyak, Mas. Masih banyak ya? Ya, Oke. masih banyak. Ini kita tambah satu lagi nggak apa-apa ya, berarti Mbak Mei? Bisa, Mas, bisa. Oke. Jadi kita coba buat media lain. Oke, coba kita kecilin dulu. Saya agak terganggu, saya di sini di atas sini itu saya ada keterangan itu loh. Nah, misalnya kita coba sekarang, tadi sudah prof game ya Bapak Ibu guru sekalian. Kita coba yang lain, yaitu quizzes yang kemarin kita mainkan. Nah, quizzes ini juga salah satu bentuk dari gamifikasi. Gamifikasi yang juga istilahnya itu apa ya, bahasanya itu lebih interaktif ya. Nah, kita buka saja quizzes. Tunggu beberapa saat. Oke, kalau sudah, rekan-rekan bisa sign up untuk mendaftar. Nah, kalau sudah nanti sama seperti tadi, seperti yang awal-awal. Nah, kalau misalnya belum memiliki, kalau sudah memiliki akun, kalau sudah memiliki akun, kita bisa pilih login. Nah, saya pilih loginnya pakai ini aja ya, continue with Google. Nah, saya pakai yang ini. Nah, kita bisa memainkan sama seperti kalau jadi ada beberapa orang yang sudah membuat pertanyaan. Jadi Bapak Ibu juga bisa memainkan juga permainan ini, tapi juga bisa membuat caranya create. Nah, ternyata quizzes itu ada fitur baru namanya lesson. Lesson ini mirip seperti kalau Microsoft PowerPoint. Jadi tapi mereka sudah menyediakan tentang itu tata letak dan sebagainya, sudah disediakan di situ. Nah, karena kita lebih ke gamifikasi, maka kita lebih nanti kita main di quiz saja ya. Ya lebih. Nah, kita bisa kasih nama kuisnya apa. Misalnya tentang apa namanya? Misalnya tentang kuisnya tentang media pembelajaran. Lalu kita pilihnya di sini, kita bisa memilih kategorinya. Kalau misalnya nama kuisnya misalnya latihan soal matematika gitu, ya berarti matematik gitu, atau latihan soal trigonometri matematik gitu ya, atau sejarah Indonesia social studies gitu ya. Ada history enggak ini? Oh, ada ternyata. Lalu kalau saya adalah media pembelajaran untuk kalangan rekan-rekan guru, saya bisa memilih professional development atau instructional technology. Jadi saya pilih yang professional development aja ya. Nah, kini rekan-rekan bisa membuka beberapa pertanyaan di sini. Nah, misalnya tentang kalau saya bisa multiple choice. Nah, di sini. Misalnya saya membuat pertanyaan di sini, perantara yang digunakan dalam proses belajar mengajar dinamakan, misalnya seperti itu ya. Media, misalnya ada media komunikasi, misalnya seperti itu. Lalu ada pembelajaran berbasis online. Contoh-contoh saja. Lalu media pembelajaran. Lalu ada lagi tentang teknologi media. Misalnya seperti itu. Nanti
rekan-rekan bisa menjawabnya kalau ingin mencari jawaban dalam arti memberikan kunci jawaban, rekan-rekan bisa pilih yang centang hijau ini loh. Nanti rekan-rekan kalau ingin menambah opsi jawaban bisa add answer option. Nah, nanti rekan-rekan juga bisa mengatur waktunya, misalnya 10 detik saja lah. Nah, kalau misalnya sudah selesai, kita bisa klik save. Nah, kalau ingin menambah pertanyaan lagi, bisa klik ini lagi, sama caranya. Jadi question kedua, misalnya tentang apa istilahnya itu ini. Sumber informasi atau pesan untuk pembelajaran. Misalnya ini adalah ini ya. Lalu habis itu kalau sudah kita pilih opsi jawaban juga sama, sumber belajar misalnya. Lalu teknologi media pembelajaran, lalu pesan misalnya seperti itu. Nah, misalnya saya menjawabnya yang ini ya, untuk kunci jawaban sama, kita bisa atur waktunya 10 detik saja, nanti kita bisa save. Nah, ya sudah ada 2 pertanyaan. Nanti kalau nambah sampai berapapun bisa Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau misalnya sudah selesai misalnya dengan soalnya, Bapak Ibu gurunya bisa klik publish di sini. Nah, kita bisa kasih detail kuisnya seperti apa. Jadi bahasanya Indonesia dari kelas kita karena kita basisnya professional development ya. Lalu kita bisa pilih yang publik ya. Lalu dia bisa dilihat banyak orang gitu ya. Untuk kelas-kelas juga gitu. Lalu save. Nah, nanti Anda bisa memilih 2. Bisa dalam bentuk penugasan, bisa dalam bentuk start a live quiz. Start a live quiz itu maksudnya apa? Maksudnya berarti yang seperti kemarin itu. Jadi nanti akan seperti ini ya. Bisa berupa klasik ya, mungkin klasik ya ini. Nah, kita pilih continue, ini untuk live ya. Coba ya. Nah, nanti akan seperti ini. Nanti ada bisa masuk, jangan nggak usah kerjakan ini, soalnya sudah tahu jawabannya, nanti nggak tertantang akhirnya ya. nanti nanti seperti itu ya, Bapak Ibu Guru sekalian. Lalu misalnya kita end aja dulu. Nah, kalau misalnya itu untuk yang untuk secara langsung ya. Lalu kalau misalnya saya ingin membuat ini sebagai tugas di rumah misalnya gitu, maka pilih yang assign homework. Nah, kita bisa milih deadline-nya mau kapan. Misalnya tanggal 30 misalnya tanggal 30 besok. Nah, kita bisa membuat tanggal jam berapa begitu ya. Kita katakanlah kita deadline-kan jam 10 pagi. Nah, berarti ada 4 waktu 4 hari 38 menit. Nah, kita bisa klik assign. Nah, di sini rekan-rekan bisa ambil linknya. Jadi linknya bisa diambil, lalu kita Ctrl C gitu ya, copy. Habis itu kalau sudah kita bisa di sini, kita bisa buat semacam kata-kata mutiara gitu ya. Silahkan rekan-rekan kerjakan soal berikut. Misalnya seperti itu ya. Nah, misalnya ini. Jadi nanti anak-anaknya akan membuka join my quiz. Seperti tadi, ini for student. Kita tunggu. Nah, nanti ada enter a join code. Nah, join code enter join code-nya ini kodenya.
Jadi kita bisa copy gitu ya, Ctrl C atau klik copy. Itu kita langsung paste atau Ctrl V begitu ya, untuk paste. Nanti kalau lalu kita bisa langsung klik join. Nah, nanti namanya kita bisa ganti nama, misalnya saya gitu aja. Ya nanti kalau sudah nanti kita masuk ke start begitu ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu guru sekalian, itu untuk cara otak dalam arti untuk kuis gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa bisa coba-coba nanti di rumah masing-masing, dan dan di sini kalau semakin banyak nanti akan semakin pusing juga ya nanti ya. Jadi kita coba istilahnya nanti Bapak Ibu guru sekalian bisa nanti setelah acara ini selesai, nanti rekamannya akan kami share melalui YouTube. Nanti rekan-rekan bisa mengulang-ulangnya melalui YouTube. Jadi sembari dalam belajar membuat media belajar juga ada tutorialnya. Nah, di situ ya. Jadi rekan-rekan bisa mencoba-coba nanti dari rumah masing-masing. Ini mungkin bisa membantu ya rekan-rekan sekalian. Oke, waktu saya masih banyak atau sudah cukup ini, Mbak Mei? Ternyata cepat juga ya penjelasan saya ya. Waktunya hingga jam 9:30, Mas. Silakan mungkin ada informasi selanjutnya bisa disampaikan. Oke, siap-siap. Jadi nanti rekan-rekan nanti kita akan share ya melalui YouTube. Nanti rekan-rekan coba-coba. Nah, nanti selama berarti sampai tanggal berapa ya untuk tugasnya itu ya? Sampai tanggal seminggu. Nanti untuk dari panitia ya nanti yang akan menjelaskan. Nanti selama mengerjakan tugas itu rekan-rekan coba nanti buka YouTube-nya dalam arti untuk mempermudah rekan-rekan dalam mencoba mengerjakan tugas pelatihan. Rekan-rekan coba nanti buka YouTube-nya, YouTube masing-masing, YouTube nanti yang kita share. Nah, di situ rekan-rekan pelan-pelan coba nanti konstruksi mandiri begitu ya. Nanti kalau misalnya perlu ada pengulangan nanti tinggal diulang, tapi kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan melalui WhatsApp grup. Kebetulan saya juga sudah masuk grup juga kok, jadi bisa juga menyesuaikan. Untuk materinya sendiri nanti jadi rekan-rekan nanti untuk mengembangkan prof game ataupun istilahnya satunya itu quizzes itu menyesuaikan sama materinya masing-masing begitu ya. Jadi di sini rekan-rekan nanti kami minta untuk membuat prof game. Untuk prof game-nya sendiri nanti terserah dalam arti mau materi yang apa atau jenis game yang seperti apa, salah satu saja, tidak usah banyak-banyak. Ya yang penting rekan-rekan bisa saja dulu. Nanti rekan-rekan bisa latihan dari rumah masing-masing ya. Lalu untuk satunya untuk quizzes itu sama juga. Nanti mau jenis soal yang bagaimana, nanti rekan-rekan juga kembangkan sesuai dengan materinya masing-masing begitu ya. Oke, kurang 4 menit. Oke ya. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan ya. Barangkali ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Jadi nanti insya Allah setelah acara kita langsung kalau jaringannya sangat bagus, insya Allah kami bisa secepatnya share ke YouTube. Baik, itu ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan. Monggo jika ada yang mau ditanyakan, sangat dipersilahkan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itu tadi sudah disampaikan materi mengenai situs penyedia dan juga demonstrasi pembuatan gamifikasi. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Dalam sesi ini diharapkan peserta yang ingin bertanya untuk raise hand terlebih dahulu, serta menunggu aba-aba dari moderator untuk mempersilahkan peserta on mic. Oke, silakan jika ada pertanyaan bisa langsung raise hand atau langsung saja menyampaikan di kolom chat. Mengingatkan pula bagi teman-teman semua, jangan lupa untuk mengabadikan momen
pelatihan ini guna untuk mengisi form kehadiran yang akan dibagikan oleh panitia nanti. Baik, gimana? Ada yang ditanyakan? Kalau apa, kalau mau bertanya atau mau apa, atau silakan mau memberi masukan juga nggak apa-apa. Silakan untuk teman-teman untuk raise hand terlebih dahulu jika ingin bertanya atau bisa langsung. Ini sudah ada pertanyaan dari Bagas. Izin bertanya, Mas. Saya Bagas ingin bertanya bagaimana menentukan media apa yang akan kita pakai. Bagaimana Mas Zahid? Oke, siap. Ini pertanyaan dari Mas Bagas ya. Nah, kemarin waktu tatap muka secara konsep dasar kita sudah membahas itu ya. Jadi sama ada pertanyaan yang sama mirip dan itu kemarin sudah kita bahas juga ya, untuk terkait dengan bagaimana menentukan media yang akan kita gunakan dalam membuat pembelajaran yang bisa menyenangkan. Yang saya demonstrasikan dari dua itu yaitu Prof Game sama Quizizz itu hanya salah satu komponen saja. Tapi sebenarnya banyak sekali platform-platform yang bisa kita gunakan yang ada di dunia maya yang sekarang sudah terjadi ini. Nah, gamifikasi itu apakah untuk zaman sekarang memang yang lagi booming adalah memang bagaimana mengembangkan video game itu tadi ya. Nah, lalu bagaimana untuk kita bisa menentukan media kita secara efektif ya istilahnya. Jadi bagaimana supaya media pembelajaran yang nanti kita gunakan untuk peserta didik nanti bisa efektif untuk pembelajaran, maka salah satu cara yang paling bisa menjadi yang paling ampuh ya menurut saya ini ampuh sekali untuk adalah kita perlu melakukan analisis kebutuhan seperti yang awal-awal kemarin kita bahas ya. Jadi di kemarin kita bahas itu ada tahapan pertama dalam mengembangkan gamifikasi adalah memahami kebutuhan peserta didik. Nah, kebutuhan peserta didik itu macam-macam. Mereka berasal dari pengalaman belajar yang berbeda-beda. Ada yang berasal dari perkotaan, ada yang berasal dari perdesaan barangkali kalau misalnya dari daerah yang jauh begitu ya. Ada juga yang dari mungkin dari dataran landai atau dan sebagainya atau dataran pantai dan sebagainya. Jadi kebutuhannya mereka kan macam-macam. Nah, kalau kemarin kebutuhan peserta didik itu kalau kita klasifikasikan lagi itu bisa kita bentuk namanya ya karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik itu ada macam-macam. Bisa motivasi belajarnya, bisa efikasi diri atau keyakinan dirinya mereka, lalu ada juga kecerdasan ganda dan sebagainya. Kecerdasan ganda itu kalau bahasa ada 10 ya, kecerdasan ada spasial berupa yang dia suka gambar, ada juga yang linguistik dia suka ngomong begitu ya. Jadi sukanya ngomong aja itu. Kalau orang-orang yang linguistik begitu ya. Lalu ada juga yang istilahnya suka hitung-hitungan atau matematis dan macam-macam. Jadi sebelum melakukan mengembangkan media
Ini tidak hanya berlaku juga buat guru-guru, juga buat rekan-rekan yang skripsi. Jadi sebelum mengembangkan media yang akan dikembangkan, maka rekan-rekan perlu yang melakukan analisis di sini. Analisis ini apa? Analisis ini berarti rekan-rekan perlu melihat kira-kira peserta didik ini kira-kira cocok ya, cocok apa tidak dengan media ini. Nah, kalau misalnya cocok maka pakai, tapi kalau misalnya tidak cocok ya kita inggahke gitu ya. Kalau bahasa Jawanya seperti itu. Inggahke itu kita kesampingkan dulu gitu. Nah, cuma kalau kita mendasarkan lagi kepada Jean Piaget, jadi kalau bahasa Jean Piaget salah satu pakar psikologi namanya Jean Piaget itu dia mengklasifikasikan pengkondisian karakteristik peserta didik atau anak-anak begitu ya, itu berdasarkan umur-umurnya. Jadi 0 sampai 2 tahun, lalu 2 sampai 5 kalau nggak salah, dan sampai 11. Nah, di situ jenengan juga mungkin bisa searching ya. Kira-kira pengkondisian umur, klasifikasi umur dari dari teorinya Jean Piaget itu seperti apa? Nah, kira-kira dengan anak-anak yang umurnya katakanlah 7 tahun, itu kira-kira karakteristik umumnya seperti apa. Jadi ada namanya karakteristik umum, ada karakteristik khusus. Nah, karakteristik umum itu hal yang lumrah terjadi pada seseorang. Misalnya kalau anak-anak, berarti dia karakteristik umumnya mereka cenderung sukanya bermain. Ini yang umum terjadi. Nah, semua anak-anak pasti sukanya bermain. Nah, karakteristik khususnya itu yang terdiri dari macam-macam itu tadi. Ada motivasinya, ada efikasi, kemudian ada minat belajarnya dan sebagainya begitu ya. Nah, jadi jenengan bisa mencoba untuk pertama melihat karakteristik dari peserta didik itu kira-kira membutuhkan seperti apa media pembelajarannya. Baru setelah itu kira-kira kalau sudah medianya sudah kira-kira karakteristik peserta didik sudah diketahui, maka baru bisa membuat medianya. Jadi seperti itu. Cuma kalau anak-anak itu rata-rata sukanya bermain gitu ya. Kalau anak-anak remaja sudah mulai agak aneh. Jadi itu adanya karakteristik umum sama karakteristik khusus. Jadi guru di sini juga perlu riset juga. Jadi nggak hanya mahasiswa yang skripsi ya, dalam arti skripsi S1 ya. Tapi guru-guru juga sebaiknya juga perlu riset untuk seperti itu. Jadi riset itu juga penting juga karena untuk mengukur kira-kira kadar pengetahuan peserta didik atau pengalaman peserta didik ini sudah sampai mana begitu. Oke, itu ya mungkin barangkali bisa menjawab. Saya kembalikan ke Mbak Mei. Oke, itu tadi jawaban dari pertanyaan dari Mas Bagas ya. Silakan untuk Mas Bagas mungkin ada feedback mengenai pertanyaan yang sudah disampaikan itu tadi. Oke, cukup ya. Oke, mungkin kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita langsung saja masuk ke sesi ice breaking. Untuk panitia mungkin bisa di-share link-nya. Oke. Mungkin para peserta bisa langsung masuk ke link yang sudah dibagikan.
Silakan untuk teman-teman bisa langsung masuk ke link yang sudah dibagikan. Selagi kita menunggu para peserta masuk ke ice breaking, ada pertanyaan tambahan nih Mas dari peserta RC. Izin bertanya, dari game yang tadi dicontohkan hanya untuk perorangan saja. Apakah ada game yang bisa digunakan untuk berkelompok agar tercipta kerjasama atau kolaborasi? Silahkan Mas. Oke, game yang untuk yang dalam arti bisa berkolaborasi ya. Sampai saat ini saya masih belum menemukan ya kalau itu ya. Jadi kalau yang untuk game yang bersifat itu, kalau untuk supaya mereka bisa berkelompok atau berorganisasi untuk bisa mencari jawaban, itu sebenarnya pengaruhnya bukan di gamenya, tapi di model pembelajarannya. Jadi misalnya seperti ini, misalnya dalam pembelajaran daring itu saya sebagai guru menggunakan model project based learning, dalam arti membuat sebuah proyek. Nah, nanti anak-anak saya minta untuk bisa mencapai proyek itu, dalam arti kan kalau proyek berarti harus ada luaran. Nah, anak-anak nanti bisa saya bentuk untuk kelompoknya. Nanti kalau sudah bentuk kelompok seperti itu, nanti mereka saya minta buat semacam, misalnya saya buat semacam video, misalnya membuat sebuah kerajinan tangan atau bagaimana. Jadi itu kan sudah bisa bentuk proyek base ya. Jadi memang kalau untuk secara gamifikasi yang berbasiskan untuk kelompok itu saya masih belum menemukan, tapi kalau untuk perorangan kemungkinan bisa. Nah, untuk memecahkan bagaimana supaya nanti bisa berkelompok dan sebagainya, itu terletak dari modelnya. Mungkin barangkali kita bisa membuat semacam buat kuisis sebagai media tetap sama, tapi modelnya nanti dibuat kerja kelompok. Jadi jenengan bisa membuatkan grup WhatsApp begitu misalnya, nanti dari grup WhatsApp itu masing-masing kelompok akan dibuat dibentuk kelompok dulu, habis itu masing-masing kelompok akan dibuat semacam dikirim link untuk kuisisnya itu, nanti mereka bisa mengerjakan secara bersama-sama. Bisa memang. Jadi walaupun kami dulu waktu kuliah juga seperti itu. Katakanlah pakai kuisis seperti itu, kita juga pernah juga, karena saya waktu itu di ruangan itu sinyalnya juga habis begitu ya. Jaringan kuota saya juga habis. Jadi saya juga nebeng sama temen juga untuk mengerjakan kuisis itu. Jadi konteksnya juga bisa saja kalau untuk dibuat semacam kelompok juga bisa. Tergantung bagaimana jenengan menggunakan model pembelajaran dari yang akan Anda gunakan. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau masalah untuk kelompok atau enggak supaya bisa berkolaborasi atau enggak itu tergantung dari model yang jenengan gunakan. Nah, itu. Oke. Oke. Ada pertanyaan tambahan nih Mas dari Mbak Sasa. Di program tadi bagaimana cara untuk share kuisnya ke siswa, Mas? Oke. Baik, saya share screen lagi enggak ini? Enggak boleh ya? Ya, silakan Mas. Iya, kalau tadi sebenarnya sudah kita bahas, tapi mungkin saya ulangi sedikit lagi ya, tidak apa-apa ya. Nah, sebentar. Misalnya saya karena kita bisa saya misalnya sudah membuat game lah, misalnya gitu ya. Nah, misalnya ini ya, atau yang mana ya? Misalnya ini kan game-game yang sudah saya buat kemarin tadi itu ya. Nah, misalnya ini saja. Nah, misalnya gamenya istilahnya gamenya seperti ini ya. Kita nanti gimana Mas caranya share-nya?
caranya mudah. Jadi cukup ambil link di sini, Ctrl C atau copy, lalu paste di grup WhatsApp atau di mana begitu. Jadi seperti itu Bapak Mbak. Nah, jadi untuk share linknya seperti itu. Tadi sudah kita bahas, tapi tidak apa-apa. Nanti ini penguatan lagi ya. Jadi jadi biasanya memang makanya perlu latihan terus untuk seperti ini itu. Saya pun bahasa Inggris saja juga perlu latihan, latihan selama banyak 2 bulan. Nah, jadi seperti itu ya, mungkin bisa membantu ya. Jadi nanti bisa misalnya saya kirim ke sini ya, saya kirim ke sini. Kita tunggu. Nah, ini nanti akan sudah muncul teknologi pendidikan word search puzzle. Nanti anak-anak ketika membuka soal ini, maka dia akan langsung membuka gamenya. Nah, istilahnya gamenya istilahnya membuka langsung ke gamenya begitu ya. Saya klik saja di sini. Sama saja loh, tetap membuka mereka. Nah, jadi sama nanti seperti ini ya. Jadi ada pendidikan dan kawan-kawan begitu ya. Nah, nanti jadi seperti itu ya. Nanti kalau misalnya untuk melihat hasilnya, nanti kalau sudah selesai semua, ini harus cari lagi di saya. Misalnya saya ambil game yang tadi yang gampang-gampang aja dulu ya. Misalnya yang gampang-gampang aja dulu lah, yang lain yang nggak susah-susah. Saya inilah pengantar teknologi pendidikan tadi ini. Kita jawab aja semua. Itu tadi tentang apa tadi? Kita submit aja lah, kita kasih nilai 0 aja lah. Nah, misalnya ini hasil skor saya ya, kalau sudah menjawab ya. Nah, saya Sufar misalnya ini jawaban dari siswa, maka dia nanti harus klik submit begitu ya. Nanti kalau sudah klik submit, maka ternyata karena nilai saya 0, maka seems like you need more practice, jadi nggak dapat sertifikat, jadi harus ulang lagi. Jadi nanti kalau misalnya dapat 100 atau dapat 80 atau berapa begitu ya, nanti akan muncul sertifikat. Nanti kalau sudah muncul sertifikatnya, maka kita bisa untuk siswanya, dalam arti siswanya bisa mengirimkan link hasil dari hasil dari permainannya mereka itu ke guru-gurunya masing-masing. Jadi seperti itu ya. Jadi sebenarnya simpel. Dan nanti guru-guru tinggal merekap satu-satu. Jadi memang kalau untuk database dari ini memang beda sama platform yang lain yang bisa pakai Excel dan sebagainya. Kalau ini memang mungkin saya nggak tahu, ini mungkin belum kerja sama atau apa. Mungkin nanti suatu saat ke depannya ini mungkin juga akan mereka akan mau kerjasama juga sama mereka. Jadi bisa lebih mempermudah. Ya, jadi seperti itu ya, mungkin gambaran singkatnya ya. Jadi caranya adalah pertama yang mungkin saya perkuat lagi, kita link yang sudah jenengan buat, dalam arti game yang sudah ada buat, maka linknya ditaruh di grup WhatsApp atau di mana. Nanti kalau anak-anak sudah selesai menjawab, maka ya klik submit itu. Nanti kalau sudah, nanti linknya yang mereka kerjakan itu bisa dikembalikan ke gurunya masing-masing. Jadi konsepnya sama seperti tatap muka. Ibaratnya seperti jenengan kasih soal ke siswanya, mereka mengerjakan, lalu dikumpulkan. Begitu kan sederhananya. Cuma ini basisnya adalah digital. Jadi kita main-main saja gitu, dengan berbagai platform digital. Oke, gitu ya. Oke, terima kasih Mas. Ini sudah selesai tanya jawabnya. Bisa langsung teman-teman masuk ke link ice breaking. Silakan, sudah ada 12 peserta yang ikut.
Oke, kita langsung mulai saja.
Oke, ini sudah terlihat peringkat teratas. Ada Sheila, Bagas, Dinda, Septinella, dan Arsy. Oke, untuk 5 orang tersebut bisa langsung menyertakan bukti bahwa itu memang benar akun kalian dan silakan chat langsung ke panitia. Nah, ini juga menjadi salah satu penilaian untuk kalian di mana nanti akan dipilih beberapa orang menjadi peserta terbaik. Nah, itu tadi sudah selesai sesi ice breaking. Sebelum pelatihan ini berakhir, ada baiknya nih jika ditutup dengan doa. Kepada panitia yang bertugas, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada panitia yang bertugas. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi dokumentasi. Jadi diharapkan kepada seluruh peserta dan panitia untuk mengaktifkan kameranya biar kita punya kenangan walaupun hanya berjumpa via layar laptop. Oke, kepada panitia yang bertugas saya persilahkan. Oke, silakan pada teman-teman jika ingin berpartisipasi dalam fotonya bisa langsung on cam. Oke, akan saya hitung. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada pemateri serta peserta yang telah mengikuti acara dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa segera kita aplikasikan. Akhir kata saya, Mainrul Aini selaku moderator, mewakili panitia yang bertugas, menyampaikan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di penutupan pelatihan gamifikasi.